Tapi justru keduanya bisa jadi takut berkomitmen, karena biasanya komitmen tentunya ada beberapa hal yang harus diterima konsekuensinya. Terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri mulai selingkuh. Ini sebetulnya bisa terjadi pada istri ataupun suami. Nah, ini tentunya masa-masanya yang harus kita kenal. Artinya saat kapan ya? Saat kapan hal ini diprediksikan mulai terjadi. Walaupun sebetulnya saya juga selalu berharap bahwa setiap prediksi saya itu salah, ya. Ketika prediksi yang menurut sahabat semua tidak menguntungkan, ya. Tapi ketika benar, maka antisipasi secara lebih awal, ya. Namun sahabat, sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Nah, hal apa sih yang pada akhirnya menyebabkan seseorang ini yang awalnya saling setia, ya, saling memahami, saling mengerti, tiba-tiba ada niatan untuk berselingkuh. Nah, ini faktornya apa saja? Bisa jadi di sini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, ingat, dua hal ini ya, baik pada saat ekonomi meningkat ya, ataupun pada saat ekonomi menurun. Ini dua-duanya adalah cobaan yang tidak bisa, yang keduanya bisa juga berdampak perselingkuhan. Ya, satu, ketika seseorang sedang mengalami peningkatan ekonomi, tidak sedikit orang yang tergoda untuk melakukan perselingkuhan karena harta yang sedang ia miliki saat ini. Ini juga cobaan, ya. Kan kita memilih kuat atau tidak, ya, mampu atau tidak kita menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, ketika kita bisa bertahan, ya, banyak kok orang-orang yang ekonominya sedang melonjak, ia tetap setia terhadap pasangan. Nah, ini. Namun bisa jadi ketika misalnya jabatan atau penghasilan si istri lebih tinggi dari suami, ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan pada pihak istri, walaupun ini tidak semua. Banyak juga istri yang berpenghasilan lebih tinggi yang tetap setia. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika kembali ke ekonomi, seseorang dicoba dalam keadaan yang, mohon maaf, kekurangan dari sisi ekonomi. Ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan dengan alasan faktor ekonomi. Ya, ekonomi ini membawa dua dampak yang sama-sama, ya, adalah membawa dua faktor yang memiliki dampak yang sama. Ya, karena faktor kemiskinan dan faktor kekayaan. Ini, ketika seseorang sedang kaya, tidak sedikit orang yang terjerumus dalam perselingkuhan. Begitu pula pada saat seseorang mengalami minus ekonomi, ya, atau mengalami defisit dalam kehidupan ekonominya, ya. Ini perlu kita pahami. Dua-duanya sama-sama membahayakan ketika seseorang ini pada saat mengalami situasi tersebut keimanannya menurun. Ini bahaya juga. Jadi sumber di sini yang diperkuat adalah keimanan yang pertama yang harus Anda pahami, ya. Lalu yang kedua adalah kurangnya perhatian dari suami, ya. Ketika ada suami yang mengatakan, saya sudah memberikan uang yang cukup. Perhatian bukan hanya dari sisi uang saja, tapi perhatian juga dibutuhkan dari sisi emosional seseorang. Perhatian yang perhatian secara rasa ini juga dibutuhkan, ya. Jangan salah, ketika Anda memberikan uang terlalu banyak tapi Anda tidak pernah hadir dalam kehidupannya, maka bisa jadi ia akan menerima kehadiran pria lain dengan uang yang Anda berikan. Jangan salah ini. Ini adalah maka di sini perhatian secara emosional, ya, juga perlu. Perhatian secara fisik juga sangat perlu, ya. Ini ketika kurang perhatian tidak menutup kemungkinan ia akan lari dan mencari perhatian dari pria lain, ya. Ini. Lalu yang ketiga
pernikahan tanpa dasar cinta? Memang ada, ya. Biasanya pernikahan ini adalah karena adanya hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bisa jadi untuk banyak hal lah ya di sini, untuk menutupi aib rumah tangga, aib keluarga, bisa jadi, ya. Ini kan berarti secara hati belum tentu ia menerima kehadiran pria tersebut. Karena bisa jadi pria yang ia jadikan suaminya adalah pria yang baru ia kenal. Bisa jadi karena si suami mengetahui latar belakang dan masa lalu istri, suami tanpa sadar berbuat semena-mena, bisa jadi, ya. Jadi untuk semuanya saja, ya, siapapun suami Anda dan siapapun istri Anda, tetap hargai, ya. Ketika keduanya bisa saling menghargai, maka keharmonisan pasti dapat kita raih, ya. Gini. Lalu yang keempat, mendasar ke beberapa penelitian, perselingkuhan itu juga akan terjadi pada usia-usia ganjil. Seperti usia yang berakhiran 9, 29, 39, 49, 59, 69, 79. Ini sudah sering kali saya bahas, ya. Ini menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan di 3 negara, ya. Dan Indonesia, negara kita ini jatuh di angka ganjil, ya. Ada 2 negara. Ini termasuk Indonesia. Ini penelitian. Nah, namun ini penelitian kedepannya bisa benar, bisa tidak. Karena ketika bicara selingkuh bukan hanya masalah usia, tapi memang perilaku dasar, ya. Ini sebuah pilihan, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ini pun tidak menjamin sebuah kebenaran, ya. Namun sekali lagi ketika saya berbicara seperti itu, Anda jangan pernah sekali-kali berpikir untuk menciptakan sugesti pada kehidupan rumah tangga Anda. Karena saya takut itu jadi kenyataan karena sugesti Anda, ya. Maka yakinlah bahwa berapapun usia pernikahan kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebahagiaan, ya, dari dunia hingga akhirat, ya, masih tetap dalam kebersamaan dan tetap senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah ketika si suami jauh dari rumah. Ingat, ini juga tidak semua, ya. Karena ketika bicara tentang selingkuh, mau suami dekat dari rumah atau berada di rumah ataupun suami jauh dari rumah, ini bisa saja terjadi, ya. Karena yang selalu suaminya selalu dekat atau selalu di rumah tidak menjamin tidak selingkuh, ya. Lalu bagaimana dengan yang suaminya jauh? Tidak semua istri yang suaminya jauh itu selingkuh. Tidak. Jadi kembali lagi ke perilaku. Tapi bisa jadi karena memang kebutuhan biologis. Sering saya katakan bahwa kemampuan maksimal seorang wanita untuk menahan hasrat seksualnya ini 4 bulan. Lalu bagaimana ketika seorang suami yang pergi untuk mencari nafkah ini lebih dari 4 bulan? Ya. Ya tentunya tidak semuanya, ya. Tentunya banyak juga sahabat-sahabat kita yang memang mengalami hal seperti itu. Tapi juga itu tidak ada jaminan bahwa setelah lebih dari 4 bulan suami tidak pulang dijamin selingkuh. Tidak ada yang menjamin seperti itu, ya. Ini. Karena apa? Ketika bicara selingkuh ini kan perilaku. Suami ada di rumah saja bisa selingkuh. Nah, jadi mindset yang harus Anda ciptakan adalah yakinlah bahwa istri yang Anda tinggalkan adalah istri yang setia. Ini mindset itu penting, ya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah rapuhnya pondasi kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini atau rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang enggan untuk berkomitmen, ya. Enggan untuk betul-betul berjuang bagaimana rumah tangga ini agar semakin hari semakin baik. Tapi justru keduanya bisa jadi takut berkomitmen. Karena biasanya komitmen tentunya ada beberapa hal yang harus diterima konsekuensinya, ya. Ini makanya bisa jadi karena ia takut dengan konsekuensi yang ia bangun apabila terjadi membangun sebuah sumpah, ya, antara Anda dengan pasangan Anda, mungkin bisa juga takut dengan konsekuensinya. Makanya hal itu bisa juga tidak dibangun. Maka bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab runtuhnya keharmonisan rumah tangga, ya.
Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kubis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kubis. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.